Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dengan saya Aina Jawiya di mata kuliah akuntansi pajak ya. Kali ini kita akan membahas mengenai PPh Output atau akuntansi pajak atas pajak penghasilan potong pungut yang meliputi PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 serta PPh final ya. Nah, ini apa yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah perpajakan yang teman-teman pelajari di semester lalu. Jadi, saya tidak akan membahas detail mengenai masing-masing pajak penghasilan tersebut, bagaimana subjek pajaknya, objek pajaknya, kemudian bagaimana perhitungannya dan lain-lain itu tidak akan diulangi karena itu sudah dibahas satu semester tersendiri ya di semester lalu. Fokus kita adalah mengetahui bagaimana aspek akuntansi perpajakannya. Seperti itu ya. Jadi aspek dari akuntansi perpajakannya. Bagaimana jurnal atas transaksi-transaksi yang mengandung pajak penghasilan potong pungut tersebut ya. Ini penerima penghasilan dipotong PPh pasal 21 atau 26, ada pegawai tetap dan seterusnya seperti yang dipelajari di mata kuliah. Kemudian PPh itu terutang akhir bulan ya. Dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan. PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan itu nanti akan disetorkan ke kas negara ya. Jadi sistemnya withholding gitu. Jadi dipotong terlebih dahulu kemudian nanti diserahkan ke kas negara. Kemudian ini contoh kasusnya ya. Tuan Ibadur Rahman dengan status TK 0 bekerja pada PT Popo sejak tahun 2000, kemudian dia mendapatkan gaji pokok 15 juta, tunjangan transport 400.000, tunjangan makan 400.000, dan berikut adalah premi asuransi yang diterima ya 0,24% gaji pokok, kemudian premi asuransi kematian 0,3%, iuran JHT 3,7%, iuran pensiun 100.000, serta ada pembayaran yang dilakukan oleh Tuan Ibadur Rahman, iuran JHT 2%, dan iuran pensiun 50.000. Saya juga tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana perhitungan ini karena teman-teman sudah mempelajari materi perpajakan. Ya. Silakan nanti dicoba, kemudian hasilnya dengan slide berikutnya yang ini. Jadi dari hasil perhitungan nanti teman-teman harus mencobanya sendiri, kemudian dibandingkan dengan slide ini. Didapatkan pajak penghasilan per bulannya yaitu 1.162.983. Kita akan berfokus pada bagaimana jurnal yang dilakukan oleh perusahaan atas transaksi pembayaran gaji Tuan Ibadur Rahman ini. Kalau teman-teman belajar di AKM, AKM itu kan kebanyakan mengasumsikan tidak mengikut sertakan pajak dalam transaksi ya. Jadi pasti teman-teman akan mencatat beban gaji pada utang gaji seperti itu ya. Kemudian ketika dibayarkan utang gaji pada kas. Namun ketika kita memasukkan unsur pajak itu tidak semudah itu. Berikut adalah jurnalnya gitu. Jadi beban gaji pada utang gaji dan utang-utang ke counterpart lain. Ada utang PPh 21 ke kas negara. Kemudian ada utang JKK, JKM ke Jam Sostek ya atau BPJS. Kemudian ada utang pensiun dan utang JHT seperti itu. Nah, yang sudah pasti adalah utang PPh 21 sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi 1.162.983 ya. Kemudian utang JKK juga tadi ada di soal 36.000, utang JKM juga 45.000. Kemudian utang pensiunnya yang di jurnal di sini ini kan utang yang dibayarkan ke lembaga dana pensiun ya. Nah, ini berarti yang dibayar sendiri dan dibayar pemberi kerja. Ini totalnya 150.000, nanti teman-teman bisa hitung. Yaitu yang dibayar perusahaan tadi 100.000 dan dibayar pemberi kerja 50.000, jadi totalnya 150.000. Kemudian utang JHT-nya 855.000 terdiri dari 555.000 yang dibayar perusahaan dan 300.000 yang dibayar sendiri oleh pemberi kerja gitu. Ya, nah komponen beban gajinya itu berarti yang benar-benar menjadi beban perusahaan ya, berarti yang hanya dibayar perusahaan saja.
terdiri dari gaji pokok 15 juta, tunjangan transport 400.000, tunjangan makan 400.000, premi asuransi kecelakaan kerja 36.000, premi asuransi kematian 45.000, pensiun yang dibayar perusahaan saja 100.000, dan JHT yang 555. Nah, ini kenapa pensiun dan JHT yang dibayar perusahaan saja? Tentu karena ini kita mencatat beban ya. Yang jadi beban perusahaan adalah yang dibayar perusahaan saja. Namun di utang pensiun dan utang JHT dijumlahkan juga yang dibayar oleh Tuan Ibadur Rahman. Kenapa? Karena Tuan Ibadur Rahman ketika membayar uang pensiun dan JHT itu dibayarnya melalui perusahaan juga yang nanti akan disetorkan secara bersama-sama oleh perusahaan, seperti itu. Jadi sisanya untuk balancingnya adalah di utang gaji. Dari 16.536.000 beban gaji dikurangi dengan jumlah utang PPh 21, JKK, JKM, pensiun, dan JHT. 10 hari ya, jadi biaya upahnya selama 10 hari beban atau biaya upah 2 juta, kemudian utang PPh pasal 21 78.000 tadi sesuai dengan hasil perhitungan dan ini lebih simpel daripada yang sebelumnya tadi karena tidak ada jaminan-jaminan yang diberikan karena ini pegawainya harian. Jadi tidak ada jaminan JKM, JKK yang diberikan ke karyawan. Kemudian ini juga ada kasus ketiga, penghasilan atas jasa penyusunan laporan keuangan gitu. Ya. Ini nanti bisa dipelajari kalau ada yang bingung. Ini semuanya sudah teman-teman pelajari di mata kuliah perpajakan di semester lalu. Seperti itu. Jadi fokus kita adalah di jurnalnya. Ini didapatkan jumlah PPh pasal 21 2.825.000 sehingga biaya honor untuk April 2009 56 juta, kemudian utang PPh pasal 21 1.400.000 kas atau bank 54.600.000. Karyawan akan atau si pemberi jasa akan menerima upah 54.600.000 gitu. Jadi 1.400.000-nya itu di withhold atau ditarik terlebih dahulu, kemudian akan dibayarkan ke kas negara. Ketika si pemberi jasa, si penerima jasa ini menyetorkan PPh 21 ini ke kas negara, maka jurnalnya adalah utang PPh pasal 21 pada kas bank sebesar 1.400.000. Seperti itu. Jadi walaupun kita di sini akan lebih banyak membahas jurnalnya, bukan perhitungan PPh pasal 21-nya karena itu sudah dipelajari di mata kuliah semester lalu, tapi teman-teman harus bisa menghitung kembali. Jadi karena nanti di soal atau di ujian, tentu ketika kita akan membuat jurnal, kita harus tahu bagaimana menghitung pajaknya, seperti itu kan. Ya, oleh karena itu teman-teman harus mencoba semua contoh soal kasus yang ada di slide ini dan dibuka kembali buku materi semester lalu itu. Supaya bisa menentukan berapa pajak yang terutang dan pajak apa yang dikenakan sehingga kita bisa menjurnal. Nah, yang kita bahas di pertemuan ini adalah fokus ke jurnalnya. Nah, ini juga ada kasus keempat, silakan dipelajari. Begitu jurnalnya hampir mirip dengan kasus sama ya dengan kasus 2, 3, 4 beban upah pada utang PPh pasal 21 kas atau bank. Jurnalnya simple untuk yang pegawai tidak tetap, tapi yang jadi harus diperhatikan adalah bagaimana cara menghitung PPh 21-nya. Kemudian PPh 22 ya. Ini juga sudah dipelajari, kemudian berarti fokus teman-teman adalah ini terkait dengan penjualan atau pembelian barang, impor barang, kegiatan usaha tertentu, untuk barang yang tergolong sangat mewah, dengan badan pemungut dengan PPh pasal 22 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tarifnya apa saja, kemudian dikenakan atas objek pajak apa saja, itu teman-teman sudah paham betul di materi semester lalu. Nah, ini kalau untuk sebagai pengingat ya, ada di slide ini, silahkan dibaca. Kemudian ini juga, dan sekarang masuk ke kasusnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pause dulu videonya dan membaca dengan lebih detail di slide dan juga di buku perpajakan. Ya, ini kasus pertama.
PT Jujur Makmur menjual beras sebanyak 100 kuintal kepada Departemen Keuangan ya. Departemen Keuangan berarti kita harus langsung notice ini ada pajak PPh 22 ya dengan harga 50 juta. Itu yang pertama. Kemudian ada PT Jujur Selalu menjual seperangkat komputer kepada Pemda DKI dengan harga 11 juta sudah termasuk PPN. Nah, kalau ini kan kita sudah step di awal ya, kita sedang membahas PPh 22. Namun nanti di soal pasti tidak akan diberitahu ini kita sedang menanyakan PPh berapa. Otomatis teman-teman harus pertama kali menentukan suatu transaksi tersebut ada aspek perpajakannya PPh berapa atau PPN atau PBB dan seterusnya. Kemudian ketika sudah menentukan pajak yang terkait, teman-teman kemudian harus menghitung pajak yang terutang. Setelah menghitung pajak yang terutang, teman-teman harus menjurnal seperti itu. Ya, untuk yang pertama, nah ini adalah jurnal yang akan dilakukan oleh PT Jujur Makmur dan Jujur Selalu ya. Untuk transaksi pertama itu dari PT Jujur Makmur. Karena dia menjual, pasti dia akan mengkredit penjualan sebesar 50 juta. Kemudian ini kas atau piutang tergantung dia transaksinya kas atau kredit ya. Kita asumsikan transaksinya adalah kas. Kas yang diterima itu pasti lebih kecil daripada penjualan yang dia lakukan. Kenapa? Karena PT Jujur Makmur sebagai penjual telah dipungut pajak oleh Departemen Keuangan. Karena Departemen Keuangan atau apa tadi transaksinya itu termasuk ke dalam pemungut. Jadi dia akan dipungut terlebih dahulu 1,5% pajaknya. Bagi Jujur Makmur, pajak yang dipungut tersebut termasuk uang muka, ya, uang muka sebagai aset. Nanti Departemen Keuangan tersebut akan menyetorkan 750 ribunya itu ke kas negara. Gitu. Jadi kas yang diterima hanya 49.250 ribu. Selain itu ada transaksi juga PPN kepada pemungut sebesar 5 juta ya, karena 10% dari 50 juta. Itu nanti akan dibahas lebih detail di bagian PPN. Jadi ini fokus kita di PPh-nya dulu. Cuman untuk memberikan gambaran bahwa transaksi ini tidak hanya PPh tapi juga ada PPN. Kemudian untuk yang transaksi kedua dilakukan dengan Jujur Selalu itu ada kas 9850, uang muka pajak 150.000 dan penjualan 10 juta. Ini kasusnya sama seperti yang tadi. PT Jujur Selalu itu kan melakukan penjualan kepada pemohon. Otomatis dia mencatat penjualan bulatnya 10 juta, kemudian kasnya yang diterima lebih kecil karena dia dipungut pajak terlebih dahulu. Bagi Jujur Selalu itu termasuk uang muka ya, termasuk aset. Dan ada PPN kepada pemungut sebesar 1 juta. Ini ada kasus kedua, PT Amanah mengimpor bahan baku harganya 100 juta. Kemudian bahan baku itu dibebaskan dari PPN dan menggunakan API. Kalau teman-teman lihat kalau menggunakan API itu berapa persen dan yang tidak menggunakan API itu berapa persen ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Istiqomah membeli baja sebagai bahan baku sebesar 100 juta. Belum termasuk PPN ke PT Krakatau Steel. Yang pertama dulu untuk Amanah, dia itu kan melakukan impor bahan baku. Itu kalau teman-teman lihat di tabel PPh 22 termasuk dalam cakupan PPh pasal 22 ya. Ini transaksinya. Karena dia punya API ya, maka pajaknya adalah 2,5%. Kalau dia tidak punya API, dia akan dikenakan 7,5%. Ya, karena si PT Amanah ini membeli, maka otomatis dia akan mencatat persediaan bahan baku ya, atau pembelian tergantung dengan sistemnya, dia perpetual atau periodik. Kita asumsikan dia menggunakan perpetual, jadi debitnya persediaan bahan baku sebesar 100 juta. Kemudian ada uang muka pajak PPh pasal 22, 2.500.000, 2,5%, dan ada kas bank yang harus dibayarkan 102.500.000. Kenapa kas bank yang dibayarkan harus lebih besar? Karena dia membayar terlebih dahulu pajak PPh pasal 22 ya, 2.500.000, di mana ini nanti bisa dikreditkan di akhir tahun. Jadi buat dia ini adalah aset yang bisa dikreditkan nanti dengan pembayaran pajak tahunan. Kemudian tadi yang kasus kedua, pembelian baja ya. Ini sama,
Kesediaan bahan bakunya 100 juta dan uang muka pajak pasal 22 300.000. Ini bisa dilihat nanti di tabelnya berapa tarifnya, berarti 0,3% ya. Sehingga kas bank yang dibayarkan adalah 100 juta 300.000. Nah, ini akan ada PPN masukkan 10 juta pada kas bank 10 juta karena transaksi ini mengandung PPN. Ini kan beli, kalau beli kan masukkan PPN masukkan, kalau jual PPN keluaran. Kalau transaksi tadi PT Amanah di soal dikatakan dibebaskan dari PPN, maka tidak ada jurnal PPN. Kemudian ini yang kasus ketiga, sebenarnya sama ya dengan yang sebelumnya tadi. PH22 itu sistemnya pungut gitu. Jadi kalau penjualan maka seperti yang kasus pertama tadi, si penjual akan menerima kas yang lebih rendah daripada penjualannya. Karena ada uang muka PPh pasal 22 yang ditarik oleh si pemungut gitu. Dan kalau untuk pembelian itu ada juga uang muka PPh pasal 22-nya, kemudian yang akan menambah persediaan atau inventory. Kemudian dikreditkan dalam bentuk kas atau banknya. Jadi seperti kasus dua tadi, persediaannya misalnya 100 juta, kemudian ada 300.000 uang muka PPh pasal 22 yang bisa dikreditkan nanti di akhir tahun, dan kreditnya kas dan bank yang dibayarkan menjadi lebih besar. Nah, ini untuk kasus 3 silahkan nanti dipelajari sendiri, dan kalau ada yang kurang jelas bisa kita didiskusikan. Berikut jurnalnya ya. Nah, sekarang PPh pasal 23. Nih ya, kalau 23 itu dikenakan atas budi roh saja ya, bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan jasa yang memenuhi kriteria PPh pasal 23. Karena ada hadiah yang bukan 23, kemudian ada dividen yang bukan 23, ada bunga yang bukan 23, dan ada sewa yang bukan 23 gitu. Itu yang harus teman-teman buka kembali di mata kuliah perpajakannya. Karena itu akan sangat menentukan berapa besar. Untuk kasus pertama, PT Bijak melakukan pembayaran jasa konsultasi kepada PT Baik, pengusaha kecil non PKP sebesar 10 juta. Ya, kalau ada keterangan non PKP maka tidak ada PPN yang bisa dipungut atau dikreditkan. Kemudian yang kedua, PT Seger melakukan pembayaran atas jasa catering kepada PT Seger sebesar 50 juta, belum termasuk PPN. Jasa konsultasi itu berarti masuk ke 23 bagian jasa. Jasa itu berapa persen? 2% ya. Kemudian yang kedua adalah jasa catering kepada PT Seger. Jadi ini masuk ke jasa juga, 2%. Nah, untuk kasus yang pertama, jurnal PT Bijak itu biaya konsultan sebesar 10 juta. Ya, kas yang dibayarkan 9.800.000 dan utang PPh pasal 23-nya adalah 200.000. Nah, yang bulat adalah bebannya ya, beban konsultannya 10 juta. Nah, mengapa ini berbeda dengan yang PPh 22 tadi? Karena PPh 23 itu sifatnya potong ya. Potong, bukan pungut. Jadi kalau potong ini berarti dari PT Bijak yang membayar biaya konsultan, maka dia akan melakukan pembayaran jasa konsultan bulat sebesar 10 juta. Dari bebannya, pengakuan bebannya bulat 10 juta. Kemudian kasnya yang dikeluarkan itu hanya 9.800.000 kepada PT Baik. Kenapa? Karena 200.000-nya yang 2% tadi itu dia potong dari PT Baik untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Jadi buat PT Bijak 200.000 ini adalah utang karena ini wajib dibayarkan ke kas negara gitu. Ya, jadi nanti ketika membayar utang PPh pasal 23 ini ke kas negara, maka jurnalnya adalah utang PPh pasal 23 sebesar 200.000 pada kas. Ya. Sebaliknya untuk PT Baik sebagai konsultan pasti dia akan mencatat penghasilan jasa konsultan itu sebesar bulatnya ya 10 juta, kemudian kasnya tadi dia hanya menerima 9.800.000 dan uang mukanya sebesar 200.000 gitu. Yang ini nanti akan bisa dikreditkan di akhir tahun.
Kemudian yang PT Segar dan Seger tadi, ini kan dia ada biaya jasa catering 50 juta. Kemudian PPh pasal 23 itu kan tadi 2% ya jasa, ada utang 1 juta karena utang ini harus dibayarkan nanti ke kas negara. Kemudian kasnya adalah selisihnya 49 juta. Kemudian ini ada transaksi PPN. Ini kan dia eh, penghasilan ya, maka PPN masukkan 5 juta pada kas 5 juta. Sedangkan PT Seger kebalikannya, dia menerima kas hanya 49 juta. Kemudian ada uang muka PPh pasal 23 yang sudah dipotong oleh PT Segar 1 juta. Ini nanti bisa dikreditkan di akhir tahun. Kemudian kreditnya penghasilan jasa catering. Ya, ini karena penjualan atau penghasilan jasa, maka ada PPN keluaran sebesar 5 juta. Ini sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya karena ini dividen ya. Berarti kalau dividen itu teman-teman kalau belajar di AKM itu ada jurnal ketika pengumuman atau declare, kemudian ada jurnal ketika pembayaran gitu ya. Ketika pengumuman kalau di AKM itu kan jurnal hanya RE atau laba ditahan pada utang dividen. Padahal di pajak itu juga harus dicatat utang PPh pasal 23 ya. Ini dividen yang masuk ke 23 berarti dividen yang dikenakan atas WP badan ya. Badannya itu badan yang selain PT BUMN BUMD dengan kepemilikan kurang dari lebih dari 25%. Jadi kalau dividennya diterima OP itu kan final ya, bukan cakupan PPh 23, jadi nanti beda lagi jurnalnya. Kemudian kalau PT BUMN BUMD kepemilikannya lebih dari 25%, maka dia bukan objek pajak gitu. Jadi tidak dikenakan pajak. Ini untuk selain dua hal tersebut ya. Jadi dividen yang diterima badan selain PT BUMN BUMD kepemilikan lebih dari 25%, ya, juga selain yang diterima WPOP. Kalau bingung silahkan dibuka lagi buku perpajakannya tentang aspek perpajakan atas dividen gitu. Ada yang masuk ke final, ada yang masuk ke 23, dan ada yang bukan objek pajak itu apa saja. Nah, saat declare itu berarti laba ditahan yang 1 juta, utang PPh 23-nya itu tadi budi bunga dividen royalti hadiah 15% 150.000 dan utang dividennya 890.000. Nah, pada saat pembayaran dividen, berarti utang dividen pada kas. Pada saat pembayaran PPh 23-nya ke kas negara, utang PPh pasal 23 pada kas 150.000. Nah, ini yang Vita dan Vita nanti dipelajari lagi, disesuaikan lagi dengan soalnya tadi. Ini kasus 3 juga kurang lebih ya untuk PPh pasal 23 silahkan dipelajari dan kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusi. Nah, sekarang untuk PPh 24 ya. Untuk PPh 24 itu sebenarnya tidak ada penjuranan khusus, namun kita hanya langsung menghitung PPh pada saat akhir tahun ya. Karena PPh 24 ini kan pajak yang bisa dikreditkan ya atas pajak yang telah disetorkan atau dibayarkan di luar negeri gitu. Jadi fokusnya tidak ada jurnal catatan akuntansinya, tapi langsung dikreditkan di akhir tahun. Nah, ini bagi yang masih lupa-lupa ingat tentang perhitungan PPh pasal 24, silahkan dipelajari dan dibuka lagi bukunya. Nah, karena ini tidak ada jurnal yang dicatat di 2, kita langsung ke 25. 25 itu kan angsuran ya. Cara menghitungnya silahkan dibuka lagi di buku perpajakan. Cara menghitung angsuran per bulannya berapa gitu. Jurnalnya nanti tiap bulan, karena ini bisa dikreditkan, maka nanti uang muka PPh pasal 25 pada kas sebesar hasil hitungan PPh 25. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, ini kan termasuk dalam PPh final ya. Nah, itu nanti perlakuannya berbeda dengan PPh output seperti yang dibahas sebelumnya. Ini contoh, PT Adil menyewa sebuah gudang ya, WP non PKP dengan nilai sewa 12 juta. Kalau sewanya itu tanah dan bangunan itu kan tidak termasuk dalam PPh pasal 23 yang sewa 2% tadi ya, tapi masuk ke pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dan bersifat final. Kalau final itu kan nanti di akhir tahun tidak dapat dikreditkan. Otomatis pada saat terjadinya transaksi itu diakui langsung sebagai beban. Nah, nih, untuk jurnal PT Adil itu dia
membayar sewa gudangnya 12 juta, nah, tapi kas yang harus dia bayarkan hanya 10.800.000 karena dia memotong atau eh, ya memotong dulu ya dari PT Zahib PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, yaitu 1.200.000. Nanti pada saat jangka waktu tertentu dia harus membayarkan ke kas negara dengan jurnal utang PPh pasal 4 ayat 2 pada kas atau bank 1.200.000. Nah, untuk PT Zahib ini kan dia menerima penghasilan, otomatis dia mengkredit penghasilan sewa gedung 12 juta. Tapi karena ini PPh pasal 4 ayat 2-nya ini tidak dapat dikreditkan, maka berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang berupa uang muka, untuk final itu langsung dibebankan. Beban PPh pasal 4 ayat 2 1.200.000. Kasnya yang diterima hanya 10.800.000. Bedanya hanya di situ ya, di pengakuan beban, bukan uang muka. Karena kalau uang muka itu nanti bisa dikreditkan, kalau beban itu tidak bisa dikreditkan untuk pajak-pajak yang bersifat final. Ya, ini dipelajari nanti. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sama seperti yang tadi ya, langsung diakui sebagai beban. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 72 juta. Kemudian ini kasus 3 itu atas pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, itu juga kena 4 ayat 2 sebesar 5%. Nah, ini bisa dipelajari, jurnalnya kurang lebih sama ya. Namun ini karena adalah di tanah dan bangunan, ini nanti ada beban PPh-nya tadi langsung dijadikan beban sebesar 55 juta. 26 itu tadi termasuk kredit pajak juga untuk PPLN, wajib pajak luar negeri ya. Tarif umumnya adalah 20% atau sesuai dengan P3B, persetujuan penghindaran pajak berganda. Itu jadi kalau ada tarif tax treaty yang dipakai tarif itu. Ya, tarif umumnya tidak berlaku. Tapi kalau tidak ada tax treaty maka menggunakan tarif umum sebesar 20%. Jadi bedanya 24 dan 26, 24 itu pajak yang kita bayarkan di luar negeri, berapa sih yang bisa dikreditkan di dalam negeri sesuai dengan perhitungan. Kalau 26 itu pajak atas subjek pajak luar negeri gitu, seperti ekspatriat dan lain-lain. Oke. Ini ada jurnalnya. PT Krista berusaha di bidang properti, mengasuransikan bangunannya pada perusahaan asuransi dengan premi 1% ya, 1 miliar untuk 1 tahun. Nah, ini ada clue-nya, tarifnya adalah 10%. Harusnya nanti kalau di ujian tidak ada clue-nya ya. Ntar teman-teman buka lagi tarif untuk PPh pasal 26. Nah, otomatis biaya premi asuransinya 1 miliar. Nah, utang premi asuransi 900 juta dan utang PPh pasal 26 100 juta. Ini karena tidak langsung dibayarkan ya preminya, tapi diakui bebannya dulu dan diakui utangnya. Ya, tadi 10%, maka utang PPh pasal 26-nya 100 juta. Karena 26 itu sifatnya bisa dikreditkan, maka menjadi uang muka gitu. Ya, buat lawan atau counterpartnya. Tapi kalau sifatnya final itu maka langsung jadi beban gitu. Nah, ini utang PPh pasal 26-nya harus dibayarkan ke kas negara itu. Ya, utang PPh pasal 26 100 juta pada kas atau bank 100 juta itu untuk ke kas negara. Kemudian untuk utang premi asuransi 900 juta untuk perusahaan asuransi. Gitu. Ini ada kasus kedua, merek McD Indonesia membayar royalti ke McD USA atas pemakaian merek dagang 250 juta. Ya, royalti luar negeri tarif umumnya adalah 20%. Beban royalti 250 juta, kemudian utang PPh pasal 26-nya 50 juta karena 20% ya. Kemudian utang royaltinya sebesar 200 juta. Nanti ketika dibayarkan ke kas negara, berarti utang PPh pasal 26 pada kas 50 juta, kemudian pembayaran royalti ke McD USA, utang royalti pada kas 200 juta. Nah, ini
Lanjut ke PPh pasal 28 atau 29. Ya, 28 itu kan lebih bayar, 29 kurang bayar. Ini akumulasi semuanya ya. Jadi teman-teman seperti pelajari di mata kuliah perpajakan, misalkan ada soal pendapatan fiskalnya 1 miliar. Kemudian biaya fiskalnya 400.000. Berarti kan penghasilan kena pajaknya 600 juta ya. Diasumsikan tidak ada kompensasi kerugian, maka PPh terutang untuk badan dengan kondisi yang biasa-biasa saja, tidak mendapat fasilitas, itu tarifnya 25%, berarti terutangnya 150 juta. Kemudian dikreditkan semua yang sudah dibayarkan, yang sifatnya bisa dikreditkan ya, baik itu 221, 22, 23, 24, 25, 26, itu yang bisa dikreditkan berapa, semuanya di soal ini ada 130 juta, berarti kurang bayar ya, karena terutangnya lebih besar daripada yang dikredit, ada kurang bayar 20 juta. Nah, maka jurnalnya beban pajak penghasilan tadi ya 150 juta, utang PPh pasal 29 150 juta. Ini kita mencatat terutangnya dulu. Kemudian di akhir tahun kita mencatat utang PPh pasal 29-nya di debit 130 juta karena itu merupakan jumlah dari yang kredit ada 22, 23, 24, 25 dan 26. Kemudian kita selisihkan, tadi kan ada kurang bayar 20 juta, otomatis harus membayar kekurangan tersebut ke kas negara. Kredit kas 20 juta dan utang PPh 29-nya hilang sebesar 20 juta. Nah, ini contoh kalau misalnya kita mau buat lebih bayar ya. Ketika PPh terutang tadi 100 juta, diasumsikan, berarti beban PPh, utang PPh 28, 29, 100 juta. Kemudian kreditnya sama seperti jurnal tadi 130 juta, tapi karena kreditnya lebih besar, maka akan terjadi lebih bayar. Ya, lebih bayar itu bisa direstitusi atau dikompensasikan ke tahun selanjutnya. Jadi kalau direstitusi dia otomatis akan mendapat kas 30 juta, atau kalau dikompensasi ke tahun selanjutnya maka itu menjadi uang muka pajak untuk tahun selanjutnya. Oke, demikianlah pemaparan materi tentang akuntansi pajak PPh Output. Bagi yang lupa atau bingung dengan perhitungannya, itu silahkan buka lagi buku pajaknya atau kita diskusikan ya di sesi diskusi, karena fokus mata kuliah ini adalah aspek akuntansi perpajakannya, jadi saya langsung jam ke penjurnalannya bagaimana. Begitu, silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.